Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Bidantari. Kali ini kita akan membahas mengenai mitos dan fakta mengenai ibu menyusui dan ASI. Yang pertama, semakin sering menyusui akan membuat produksi ASI berkurang. Lah, ini sangat tidak betul ya. Ini adalah mitos. Karena apa? Semakin sering ibu menyusui, produksi ASI akan semakin banyak. Karena ASI itu tergantung permintaan. Jadi jika tidak pernah disusukan, produksinya akan semakin lama akan semakin menurun. Yang kedua, payudara kecil menghasilkan ASI yang lebih sedikit. Ini mitos. Karena apa? Produksi ASI itu ditentukan oleh kelenjar susu yang akan tumbuh saat ibu hamil. Jadi mau kecil, mau besar, kalau sering disusukan, terus cara menyusuinya benar, dia akan memproduksi sesuai permintaan. Seperti itu. Yang ketiga, menyusu bisa dijadikan KB alami. Nah, ini jawabannya adalah fakta. Karena apa? MAL atau metode amenorelaktasi itu KB alami mengandalkan kinerja hormon prolaktin yang mampu menekan produksi hormon estrogen yang berperan dalam pematangan sel telur. Jadi selama ibu menggunakan KB MAL ini, ibu tidak akan haid. Nah, syaratnya juga ada. Syarat yang pertama, ibu harus sering menyusui, paling sedikit 8 kali atau 2-3 jam sekali menyusui. Tidak boleh lebih dari 4 jam. Dan menyusuinya pun harus secara langsung, tidak boleh dipompa saja. Syarat yang kedua, bayi berusia kurang dari 6 bulan. Jadi, MAL ini bisa digunakan saat ibu baru melahirkan sampai anak berusia 6 bulan. Yang ketiga, belum haid. Jadi jika di pertengahan KB MAL itu ibu mengalami menstruasi, ibu wajib menggunakan KB metode yang lain. Yang keempat, yaitu ibu dengan puting datar atau tenggelam tidak dapat menyusui. Lah, ini juga mitos. Kenapa mitos? Menyusu itu bukan harus puting besar atau tidak ya. Ini pengalaman saya sendiri juga. Saya juga tidak memiliki puting yang cukup besar. Karena apa? Itu tergantung perlekatan. Nah, jadi ini puting ya. Ini bayangkan puting. Nah, ini tengah puting, ini ASI. Ini asinya gede, ini payudara, mohon maaf maksud saya. Kemudian ini areola atau daerah hitam-hitamnya. Menyusui, ini mulut bayi, bukan hanya di puting gini. Nah, kalau hanya puting seperti ini, itu akan menyebabkan lecet. Dan itu pun akan lebih susah bayi untuk menyusui. Tapi yang benar adalah daerah hitam, seluruh daerah hitam payudara itu dan putingnya masuk semua ke dalam mulut bayi. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang tidak memiliki puting jangan berkecil hati, karena bukan puting yang menjadi faktor anak bisa menyusui, tetapi bagaimana cara ibu dan kesabaran. Ini yang paling penting. Karena orang ibu-ibu itu banyak yang minder, jadi putingnya kecil, nggak bisa. Nah, belum dicoba, belum cari info, sudah putus asa. Jadi jangan putus asa. Yang kelima, ASI yang encer tanda dari kurang nutrisi. Ini adalah mitos. Karena apa? ASI itu menjadi 2 tahapan atau dibagi menjadi 2. Yang pertama, ASI awal atau formilk. Formilk memang lebih encer karena mengandung laktosa dan protein. Yang ASI akhir atau heat milk, dia lebih pekat, warnanya putih pekat karena mengandung lemak. Namun
ASI encer atau ASI yang keruh itu kandungannya tetap sangat. Yang keenam, ASI pertama berwarna kuning itu basi dan harus dibuang. Itu adalah mitos. Nah, ini terutama untuk ibu-ibu mertua ini ya, pasti mengira itu ASInya adalah basi, jadi disuruh membuang. Itu tidak benar. Karena apa? ASI pertama itu mengandung kolostrum. Kolostrum kaya akan sel darah putih yang mampu melawan infeksi bakteri dan virus. Jadi untuk ASI pertama berwarna kuning itu sangat penting ya, karena antibodinya sangat tinggi. Apalagi di musim pandemi seperti ini, bayi sangat memerlukan antibodi untuk melawan virus-virus yang sedang ada saat ini. Yang ketujuh, ibu yang menyusui tidak boleh divaksin. Nah, ini adalah mitos. Karena apa? Ibu menyusui boleh divaksin. Malah ini sangat beruntung bayinya. Karena apa? Buy one get one. Beli satu gratis satu. Jadi ibu yang divaksin, bayinya juga akan mendapatkan antibodi dari virus COVID itu sendiri. Jadi untuk ibu-ibu seluruh Indonesia, mari vaksin semua ya, supaya terjaga kesehatannya, keluarganya, dan bayinya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jika ada dari kalian yang ingin memberi masukan, kita mau bahas apa, silakan, sangat diterima. Bisa kirim di komentar, cantumkan Bunda mau membahas apa, nanti kita bahas bersama saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.